Bang Din, kalau tadi Pak Prof sudah sebutkan di awal bahwa kita di Indonesia menggunakan hukum kolonial ya. Nah, di dalam rumah tangga di rumah sendiri kita secara syariah untuk menjalankan supaya bagaimana caranya supaya tidak terjadi kekerasan gitu di dalam rumah sendiri. Ya, sebenarnya agama Islam sangat tegas berbicara tentang kekerasan dalam bentuk larangan melakukan kekerasan ya. Mulai dari ungkapan yang lembut ya, seperti dalam hadis Rasul ya. Dan sudah pernah saya ungkapkan di ruangan ini pula ya. Khairun nas man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang jika manusia-manusia lain selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya karena seseorang yang tidak melakukan kekerasan dengan tangan, fisik atau apapun lewat tangan, kekerasan lain, bahkan juga termasuk kekerasan verbal lewat lisan. Kalau kita sakit hati Ya, banget lewat itu lisan termasuk. ya, sehingga orang lain selamat. Itu artinya karena dia terselamatkan dari kekerasan verbal yang dilakukan oleh seseorang. Itulah sebaik-baiknya manusia. Apa pesannya? Ya, sebarkanlah keselamatan, hindarilah kekerasan, termasuk kejahatan. Ya. Kan ini esensi Islam kan ya. Ifsyus salam, tebarkanlah keselamatan, tebarkanlah kedamaian dan perdamaian. Assalam yang menjadi inti ajaran Islam itu. Maka pada kekerasan yang sangat ekstrim, ya, terutama yang menghilangkan nyawa orang lain, Ya. itu kan bentuk kekerasan pula kan, pembunuhan. Betul. Nah, sekarang di masyarakat ada ya seperti biasa itu membunuh orang lain, ya, baik membunuh sampai meninggal atau membunuh kemudian mencederai, kan biasa itu. Ya. Nah, sebenarnya Al-Quran sudah sangat tegas sekali melarang, ya. Sangat tegas sekali melarang dalam ungkapan ya, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh ya, yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan, baik karena orang itu berbuat kerusakan di muka bumi ya. Nah, maka apa kata Al-Quran? Yang membunuh itu mereka bagaikan dia atau mereka bagaikan membunuh seluruh umat manusia. Oh, Luar biasa. berat Maka hukum Islam ya kalau bagi pembunuh adalah hukum kisos. kisos ya. Nyawa, Kenapa? balas Itu nyawa. jangan dianggap tidak menegakkan hak asasi manusia. Karena yang membunuh orang lain dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Ya, hak asasi manusia yang paling asasi itu hak hidup. Hak hidup, untuk hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Kemudian ada orang lain yang menghilangkannya. Menghilangkan hak pencipta, maka hukuman dalam Islam tegas. Ya. Yaitu hukum kisos. Kisos. Nah, tentu kekerasan-kekerasan lain juga ada ya. Umpamanya ya yang melakukan kekerasan verbal, fitnah, ghibah itu kekerasan. Termasuk. Kekerasan verbal lewat apa ya? Apalagi yang mengandung ujaran kebencian. Ada penghinaan, penistaan. Kan ada itu juga sana. Banyak sekarang Ya. itu. Banyak Apalagi juga yang menyebarkan seperti fitnah, kekerasan verbal seperti itu ya asyaddu minal qatli. Ya, lebih kejam daripada pembunuhan. pembunuhan itu sendiri. banyak lagu-lagu yang berlirik kekerasan Oh ya, yang coba sehingga nanti. mempengaruhi para pendengarnya. Bisa Banyak. melakukan kita kekerasan. ikut marah juga ke Maka dia. Iya. para seniman ciptakanlah lagu-lagu yang membawa kepada damai dan sebaliknya ya. Tapi Pak Rektor, tentang hukum mati di Indonesia gimana yang melakukan kekerasan? Ya, dalam KUHP kita yang dibangun dalam masa kolonial itu juga ada maksimum hukuman mati terhadap kejahatan berencana. Jadi melakukan kejahatan dengan sebuah perencanaan itu berarti ada satu dugaan keras
niat yang sangat kuat untuk melakukan menghilangkan nyawa orang lain, itu adalah ancamannya pidana mati. Tetapi sejak kita merdeka, berbagai undang-undang kemudian juga menganggap hukuman mati itu penting. Misalnya tadi di bidang narkotika, psikotrafika, terorisme, pencucian uang dan sebagainya, itu dianggap membahayakan perekonomian bangsa dan umat manusia, itu juga diancam hukuman mati. Artinya dari KUHP itu ditambah hukuman mati. Ini sesuai dengan pesan agama Islam terutama, dan hukum Pancasila kita juga ada bagian dalam pengaruh hukum agama khususnya Islam dan hukum adat. Hukum adat itu adalah local wisdom, cara untuk menyelesaikan sebuah problem apabila itu sangat berat. Di berbagai daerah juga ada hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa. Itulah hukuman-hukuman, sanksi-sanksi yang disediakan. Ya. Namun yang paling penting bagi kita, terutama kaum beriman, hindarilah segala bentuk kekerasan, apalagi yang sampai tingkat yang paling tinggi yang bersifat luar biasa. Karena pesan Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, bawa rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta.